dari seorang yang tidak perawan, ya, jadi dalam hubungan seperti normal antara suami istri, itu berarti dia mewarisi sifat dosa, ya, dari orang tuanya. Nah, kalau Yesus ini punya dosa, maka dia tidak akan bisa menjadi juru selamat. Juru selamat itu artinya apa? Yang menyelamatkan manusia berdosa ini supaya tidak binasa. Nah, kalau dirinya sendiri berdosa, bagaimana dia bisa menyelamatkan umat manusia? Ya. Makanya saudara, semua manusia, entah itu rabi ataupun nabi, tidak ada yang pernah berani berkata, ya, saudara bisa pelajari semua agama, ya, Konfusius, Buddha, Muhammad, semua saudara pelajari, tidak ada satu pun dari mereka yang berani berkata, kamu mau selamat, kamu mau ke surga, ini loh lewat aku. Tidak ada. Kenapa? Mereka jujur, saudara. Kalau mereka sampai ngomong begitu, berarti bohong. Mereka jujur. Aku tidak bisa kok lewat aku begitu, ya. Karena apa? Mereka manusia, ya. Muhammad sendiri mengakui, aku ini orang berdosa. Makanya sebelum dia meninggal, dia juga minta supaya umatnya itu mendoakan keselamatan dia dan keluarganya, ya. Jadi itu jujur. Tidak ada manusia yang berani berkata, kamu kalau mau ke surga lewat aku. Tidak ada. Tapi Yesus bilang apa? Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dia tidak menunjuk jalan ini, jalan itu, ya. Buddha sendiri waktu ditanya sama muridnya, saudara, kok tidak pernah sih kita ini diajari apa yang terjadi kalau orang itu sudah mati, gitu. Dan si Buddha juga jujur, saudara. Dia bilang apa? Aku tidak tahu tentang itu. Yang aku mengajarkan itu bagaimana kita bisa menghandle tentang penderitaan dalam dunia ini. Konfusius juga pernah ditanya sama muridnya, kok tidak pernah kita diberitahu tentang kehidupan setelah mati? Konfusius jawab apa? Jangankan tentang kehidupan setelah mati, dalam kehidupan yang sekarang ini aja aku masih banyak yang belum tahu. Tapi Yesus lain, juga. Dia bilang apa? Aku, ya, tidak menunjuk ini itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang tidak berdosa. Lebih dari itu, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, kalau kita perhatikan di PL, ya, sebelum Yesus datang, apa yang hukum Taurat Musa itu ajarkan kepada umat Israel? Kalau mereka berdosa, mereka harus membawa apa? Korban, ya, korban persembahan. Entah itu domba, lembu, yang pasti bukan babi. Nah, saudara, kalau kita pelajari, korban-korban yang akan dipersembahkan, baik itu untuk penghapus dosa dan sebagainya, itu boleh sembarangan enggak? Yang dibawa ke mezbah? Enggak boleh, saudara. Ya. Harus yang apa? Tidak bercacat, saudara. Lalu kalau kita pikir, namanya binatang, cacat atau enggak cacat, disembelih kan ya, sama aja kan ya. Misalnya kakinya pincang nggak boleh. Kalau kita pikir, lo mau mati aja pincang no problem kan ya? Kok harus dimakan gitu kan ya? Lo pokoknya gendut, pokoknya banyak gitu kan ya? Lo kalau kita pikir kan logikanya begitu. Tapi kenapa jelas sekali tidak boleh membawa persembahan binatang yang cacat? Sebetulnya saudara, itu melambangkan apa yang Yesus mau lakukan. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada dosa. Sehingga ini penting sekali proses tentang kelahiran dari seorang darah.
Kalau Yesus lahir secara normal, dia berdosa, dia tidak bisa itu menebus umat manusia. Nah, yang menarik saudara dari pernyataan seorang dokter, ya, Dr. James Orr, dia mengutip Gray's Anatomy, dia menyatakan secara fisiologikal, jadi fakta fisiologikal, ternyata itu darah dari sang ibu tidak bisa menjadi sumber atau mensuplai darah dari baby di dalam kandungannya. Jadi saudara, dari pihak sang ibu itu tidak bisa menghasilkan, ya, atau memproduksi darah untuk sang baby yang masih di dalam perutnya. It is the contribution of the male which leads to the development of the blood. Jadi saudara, artinya apa? Walaupun Yesus lahir dari Bunda Maria, ya, itu kelahiran Yesus ini tidak dipengaruhi oleh darah dari sang ibu. Kan kalau kita pikir, ya, misalnya tidak dari Yusuf, tidak ada papa, itu sendiri menunjukkan bahwa memang Mary itu virgin sampai dia melahirkan Yesus. Nah, kalau orang sudah nggak percaya Alkitab, ya sudah, kita tidak bisa menjelaskan lagi, ya kan? Tapi kalau kita mau, Alkitab berbicara apa? Oke, kalau yang di nubuatan, ya, nubuatan dari Yesaya, ini kan merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Oh, itu penggenapannya itu Yesaya bilang tentang perempuan muda, tidak berarti virgin. Oke, kalau memang itu dijadikan alasan. Tapi dari teks ini sendiri, saudara, jelas nggak ini virgin? Oke. Sekarang argumen yang ketiga, konteks. Ya. Saudara, Yusuf dan Maria waktu itu sudah bertunangan. Tapi tadi disebutkan mereka belum bersetubuh. Kenapa? Karena dijelaskan bagaimana Yusuf dan Maria ini orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, ya. Mereka tahu Tuhan menghendaki mereka untuk menunggu sampai nanti mereka menikah. Nah, saudara, di zaman itu konsekuensi kehamilan di luar nikah, pertama, seperti tadi yang sudah kita lihat, pertunangan itu walaupun sudah dianggap sebagai pernikahan bisa berakhir. Ya, tadi hampir Yusuf juga memutuskan pertunangan mereka atau menceraikan. Nah, seandainya Mary diceraikan oleh Yusuf, Yusuf bilang, sorry ya Mimi, ya, Koko tidak bisa lagi bersama dengan kamu, balik ke rumah mamimu, ya. Nah, si Mimi pulang, saudara. Lalu mamanya tanya, lu kenapa? Mana Yusuf? Putus, tidak jadi. Saudara, di dalam beberapa kasus orang tua yang tidak menerima putrinya ini hamil, anaknya ini diusir. Dan kalau diusir dari rumah, kebanyakan dari gadis-gadis ini kemudian jadi pengemis. Itu kisah di zaman itu, saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang wah, main-main, saudara. Ya, tapi syukurlah Yusuf yang disebut orang saleh itu yang sudah berpikir untuk menceraikannya tidak jadi. Dia mau ngambil risk, dia percaya, ya. Walaupun tadinya dia ragu-ragu karena tidak mungkin jangan-jangan si Mary sudah dengan orang lain, tapi Yusuf bisa menerimanya. Nah, yang argumen keempat, saudara, ini yang perlu sekali, yaitu argumen dari segi teologis, teologi. Mari kita coba baca Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ini merupakan tanda di zaman itu yang Nabi Yesaya sampaikan kepada Raja Ahaz, ya, sebagai satu tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Nah, seperti kebanyakan profesi atau nubuat di PL itu memiliki dua fulfillment, ya. Jadi kalau saudara membaca PL tentang nubuatan itu seringkali double fulfillment. Fulfillment yang pertama digenapi di zaman itu, ya, seperti ini janji tanda tentang seorang wanita muda. Tapi juga di sini melalui Yesaya Allah menubuatkan akan sungguh-sungguh lahir dari seorang darah, ya, seorang anak laki-laki yang nanti akan namanya Immanuel. Nah, saudara, ini digenapi waktu Yesus lahir. Sekarang kita berpikir, kenapa sih Yesus kok perlu dilahirkan dari seorang virgin? Memangnya kalau bukan virgin itu kenapa? Begitu kan? Jangan berpikir begitu. Pernah memikirkan? Belum pernah ya? Belum pernah. Wah, saudara honest, saya appreciate ya honesty saudara. Saudara, ini ternyata punya kepentingan teologis. Firman Tuhan menyatakan apa? Bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa akibat dosa dari Om Adam dan Tante Eva. Gara-gara mereka ini, saudara, sejak itu semua keturunannya sampai kita hari ini, kita itu lahir membawa benih dosa. Makanya jangan heran kalau kita punya anak, saudara, loh, kita itu tidak pernah loh ngajarin anak kita itu berbohong. Ada di sini pernah ngajarin anaknya bohong, tak bilangi ya no, ya. Ada trik-trik membohongi guru gitu. Kan tidak pernah kan ya? Tapi mereka kok bisa tahu bohong? Dari mana itu? Saudara, kita tidak pernah ngajarin mereka itu selfish, ya. Kamu nak pinjam temanmu sama mainanmu sama temanmu, jangan sekali-kali kau beri. Ada di sini ngajarin begitu? Tidak ada kan ya? Tapi anak kita kok bisa selfish? Anak kita kok bisa sombong? Anak kita kok bisa punya rasa iri hati? Padahal tidak ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Bapaknya itu yang ke-8 sudah, bukan kita ya, si iblis sudah. Kenapa? Karena waktu mereka lahir, memang saudara, mereka lahir ya waktu kecil masih belum bisa apa-apa, tapi benih dosa itu sudah hadir di dalam diri anak kita. Makin anak kita besar, benih itu juga bertumbuh. Makanya kita tidak pernah ngajari untuk iri, untuk benci. Mereka tumbuh sendiri, saudara. Itulah yang disebut dosa keturunan, ya, dosa warisan. Saudara, seandainya Yesus tidak lahir dari seorang perawan, berarti Yesus juga akan mewarisi dosa keturunan. Jelas? Mengikuti ya? Kalau Yesus itu lahirnya seperti orang-orang yang lain, seperti kita ini, berarti waktu Yesus datang, lahir, dia sudah memiliki benih dosa. Kalau Yesus punya benih dosa, berarti dia juga berdosa kan? Maka Yesus tidak akan bisa menjadi perantara atau juru selamat manusia.